Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat dong. Kita semua kan cawapres. Apa tuh? Semangat walaupun stres. Jangan jadi wapres. Apa lagi tuh? Nanti makin stres. Iya. Banyak yang diurusin soalnya. Lah penonton ngurusin orang mulu. Belum tentu orangnya mau kurus. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas kabar yang sudah lama jadi misteri. Bukan kabar gosip selebriti atau pejabat blunder lagi klarifikasi. Tapi soal mantan menteri yang lagi-lagi terjerat kasus korupsi. Mulai lagi. Sepertinya di negeri ini korupsi itu udah kayak budaya pop. Bukan K-pop, tapi KPK pop. Tiap minggu selalu ada aja pejabat sesat. Aja-aja ada. Ada aja. Kali ini giliran mantan menteri agama, jabatan yang identik dengan ibadah, doa, dan menjaga amanah. Betul. Tapi malah terbukti jadi tersangka. Kasusnya korupsi kuota haji. Nyolong sendal di masjid aja dosanya double. Lah ini kuota haji dikorupsi. Nggak kuota haji, nggak kuota internet, sama-sama kasus. UIA, Bayangin, Dajjal aja nggak berani injekin kaki ke tanah suci. Iya benar. Lah ini kuota jemaah haji malah dikorupsi. Dajjal minder tuh sama dia. Tahu aja. Iya benar. Gayanya agamis, kelakuannya sadis. Soalnya urusan haji itu buat banyak orang bukan perkara sepele. Betul. Ada yang nabung belasan tahun, ada yang antre sambil ngitung umur, ada juga yang tiap tahun cuma bisa ngecek antrean. Iya. Pas buka website buffering, di refresh loading, pas kebuka malah overthinking. Karena. Antreannya macet. Dan pas tahu mantan menteri yang urus haji jadi tersangka korupsi, ya wajar kalau emosi. Nah, pasti. Iya. Udah tahu kalau soal korupsi kesabaran kita setipis semangka MBG. Tipis ya. Iya. Penonton beli kuota aja harus mecahin celengan. Koruptor bagi-bagi kuota sampai sikat anggaran. Kasih paham bos. Harus dikasih paham ini. Iya, harus kasih paham dong. Cerita ini sebenarnya berangkat dari niat yang terdengar baik. Sebuah kebijakan yang awalnya dianggap sebagai jalan keluar, tapi justru berubah jadi masalah besar. Yang ngurus ambyar, kuota hajinya ditebar-tebar, dan bikin antrean gak kelar-kelar. Jadi ceritanya begini ceritanya. Awalnya niatnya mulia demi memperpendek antrian jemaah haji yang panjang banget. Betul. Daftarnya masih imut-imut, berangkatnya pas udah keriput. Imigrasi Arab aja sampai bingung tuh. Jadi saat itu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo minta tambahan kuota haji ke pemerintah Arab Saudi. Iya, betul. Dan permintaan itu dikabulkan. Arab Saudi kasih tambahan kuota 20.000 jemaah. Calon jemaah haji reguler awalnya seneng tuh. Iyalah pasti. Maju nih antrean gue. Ternyata kuotanya ambyar buyar. Yang daftar di awal kalah sama yang bayar lebih mahal. Padahal niat awalnya tambahan kuota itu seharusnya dialokasikan penuh untuk jemaah haji reguler. Iya, harusnya gitu. Urusan teknis pengaturannya diserahkan ke Kementerian Agama. Nah, disinilah niat itu berubah jadi siasat bejat. Menteri Agama saat itu Yakut Khalil Qumas memutuskan membagi kuota tambahan tersebut rata.
10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. Terlihat adil. Aslinya batil. Benar, jatuh. Karena kalau monokotil pohon sawit. Karena pembagian ini diduga kuat melanggar aturan. Bahkan DPR sampai bikin panitia khusus angket pengawasan haji pada Juli 2024. Urusan kuota haji itu aturannya jelas di undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Disebutkan proporsi kuota haji 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Jadi kalau tambahan kuotanya 20.000 hitungannya harusnya begini. 18.400 kuota buat jemaah reguler dan 1.600 kuota buat jemaah khusus. Bukannya dibagi dua. Emangnya pinang dibagi dua? Kalau hati yang terbagi dua, sakitnya tuh di sini. Di hati. Saat itu Yakut hilang-hilangan, bahkan gak pernah hadir dalam beberapa kali panggilan. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang ada agenda di Kalimantan. Habis itu tugas ke Eropa. Lalu ke Prancis karena tugas negara. Udah kayak lagu di Inggris, di Paris, di Jerman. Ujung-ujungnya ke Kuningan. Ditahan KPK. Persoalan ini akhirnya menarik perhatian KPK. Sejak Juni 2025, KPK mulai menyelidiki perkara kuota jemaah haji Indonesia tahun 2024. Lalu pada 7 Agustus 2025, Yakut dipanggil KPK dan diperiksa lebih dari 5 jam. Seusai pemeriksaan, Yakut bilang kedatangannya ke KPK untuk klarifikasi. Katanya dia akhirnya mendapat kesempatan menjelaskan semuanya, terutama soal pembagian kuota tambahan haji 2024 saat dia masih menjabat sebagai Menteri Agama. 3 hari berselang, tepatnya 9 Agustus 2025, KPK naik level. Dari legend ke mitik. Beda. Mobile Legend itu. KPK resmi memulai penyidikan dugaan korupsi kuota haji terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. 2 hari kemudian 11 Agustus 2025 KPK mencegah Yakut bepergian ke luar negeri. Bukan cuma Yakut tapi juga Isfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Yakut yang akrab disapa Gus Alex. Serta Fuad Hasan Masyur, salah satu pemilik Biro Penyelenggara Haji. Pemeriksaan terus berjalan. Pada 1 September 2025, Yakut kembali diperiksa untuk mendalami kronologi pembagian kuota tambahan. Lalu pada 16 Desember 2025 dia kembali duduk di kursi pemeriksaan KPK, bolak-balik mondar-mandir sambil ketar-ketir. Keringet dingin. Udah kayak penonton nahan buang air. Kalau buang muka sering. Apalagi pas habis gajian. So jual mahal. Padahal sorenya udah ngutang lagi. Takut ditagih. Penyidik KPK juga mulai bergerak ke lapangan. Sejumlah lokasi digeledah, kantor Kemenak, sebuah rumah di Depok, rumah Yakut, rumah ASN Kemenak, kantor Asosiasi Penyelenggara Haji, sampai rumah Biro Travel. Dari penggeledahan itu KPK menyita mobil, dokumen, dan barang bukti elektronik. Gak cuma itu, penyidik juga menyita uang sebesar 1,6 juta dolar AS atau sekitar 26 miliar rupiah. 4 mobil, 5 bidang tanah, dan 2 rumah. Belum lagi uang pengembalian dari sejumlah biro travel yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Bayangin itu duit kalau dipakai buat berangkatin jemaah haji bisa buat berangkatin hampir 2.000 jemaah. Kalau dibeliin skincare tuh 100 miliar, kulit lo bukan glowing lagi. Kulit lo lebih terang dari lampu emergensi. Silau. Akhirnya pada Kamis 8 Januari 2026, KPK menetapkan Yakut dan Isfah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023 hingga 2024.
Keduanya disangka melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena diduga menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara. Betul. Surat penetapan tersangka sudah disampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Iya betul. Inisiatif untuk bagi 50-50 siapa dalangnya? Nah, siapa itu? Tek 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 tek. Iya. Bumi gonjang ganjing. Langit kelap kelap. Menaknya kalap. Anggaran ditilap. Dasar biadab. Jadi pembagian 50-50 berdampak pada 8.400 calon jemaah haji reguler yang tergeser. Padahal dengan tambahan kuota tersebut mereka seharusnya bisa berangkat haji tahun 2024. Iya. Artinya tujuan awal memperpendek antrean, malah bikin antrean gak jalan. Aduh. Udah kayak si Matupang tuh pas jam pulang kantor. Macet. Stuck. Kayak penonton. Stuck. Makanya hai aja. KPK menyebut pembagian 50-50 itu bermula dari inisiatif pihak swasta. Para pengusaha travel haji yang tergabung dalam beberapa asosiasi. Tahu ada tambahan kuota. Terus mereka mikir pakai logika bisnis. Kalau cuma kebagian 8% atau 1.600 kuota jemaah ya keuntungannya dikit. Apalagi kalau semua masuk reguler, mereka malah nggak dapat apa-apa. Ya namanya juga pengusaha. Usahanya cari celah. Kalau politisi, cari suaramu. Cari apa beli ya? Bisa dua-duanya. Untung bos gue yang ngomong. Akhirnya mereka proaktif mendekati Kementerian Agama. Terjadilah pertemuan antara perwakilan asosiasi travel dan pejabat Kemenak. Bahasa halusnya lobby. Kalau bahasa dagangnya nego. Kalau bahasa headline berita kong kali kong. Kong kali kong sama dengan kong kuadrat. Kan kong kali kong. Jadinya kong kuadrat. Ya dibohongin nggak percaya. Kalau king kali king. King kuadrat. Masih dijawab lagi. Pantesan stuck loh. Nah, dari situ muncul angka 50-50. 50-50. Sebagai jalan tengah. Karena kalau pakai jalan pintas salah satu dapat 58 lah. Balik lagi, kesepakatan ini kemudian dilegalkan lewat surat keputusan Menteri Agama yang ditandatangani Yakut. SK inilah yang sekarang jadi salah satu bukti kunci KPK. Dari pemeriksaan terungkap juga adanya tarif 2.600 sampai 7.000 dolar AS per jemaah yang ditetapkan oknum di Kemenak kepada Biro Perjalanan Haji Khusus. Tarif ini disebut sebagai biaya percepatan. Supaya jemaah bisa dapat kuota tanpa antre panjang. Dari sinilah KPK menghitung potensi kerugian negara yang ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Buset. 1 triliun. Kalau buat ngaspal jalan, mulus tuh jalan. Yang bolong-bolong paling laporannya. Perbedaan tarif itu diduga tergantung paket layanan. Biro besar dengan fasilitas premium, hotel dekat Masjidil Haram diduga setor lebih mahal. Biro kecil setornya lebih kecil. Logika pasar jalan, tapi etikanya aut-autan. Soalnya nendang bolanya kekencengan, out. Ya. Jadi aut-autan. Ya. Kuasa hukum Yakut, Melisa Anggraini bilang pihaknya menghormati proses hukum.
Menurutnya sejak awal Yakut kooperatif dan transparan memenuhi semua panggilan dan prosedur hukum yang berlaku. Belain ya lihat fakta. Lah mangkir-mangkir kemarin kok bisa dibilang kooperatif? Coba kalau nggak mangkir. Ungke. Mangkir. Ungke. Lebih cepat diproses maksudnya. Kalau nggak mangkir. Ungke. Gitu aja terus. Sementara itu peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai penetapan tersangka ini sebagai perkembangan positif. Tapi dia juga mengingatkan rasanya mustahil kasus sebesar ini cuma melibatkan menteri dan staf khususnya saja. Zainur juga mengaku prihatin karena ini bukan kali pertama mantan menteri agama terseret kasus korupsi. Sebelumnya ada Surya Dharma Ali dan Said Akil Husin Al Munawar. Polanya beda tapi ceritanya mirip. Jabatannya sakral, syahwat serakahnya brutal. Orang-orang seperti ini butuh tobrut. Tobat brutal. Biar sadar, kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak bener juga, pakai Google Map. Masih nyasar juga. Emang basicnya udah sesat. Setelan pabriknya udah rusak. Ke depan dengan dibentuknya Kementerian Haji yang khusus mengurusi ibadah haji, diharapkan kesalahan lama tidak terulang. Mengelola perjalanan haji harus balik ke niat awalnya. Mempermudah orang untuk ibadah. Bukan bagi-bagi kuota dan membantu orang-orang serakah. Sekarang tinggal satu pertanyaan yang masih menggantung. Kemana kasus dugaan korupsi kuota haji ini akan bermuara? Lihat saja nanti. Di ujung cerita ini kita dipaksa berhenti sejenak dan mikir lebih dalam. Karena haji bukan sekedar urusan kuota, bukan juga antrean jemaah, tapi soal ada doa dan harapan yang disimpan bertahun-tahun. Betul. Ada orang tua yang menunggu sambil menghitung umur. Ada tabungan yang dikumpulkan dari menahan kebutuhan. Kasus ini harus jadi alarm paling keras buat negara. Jabatan tinggi bukan jaminan moral tinggi. Rekam jejak dari organisasi agama bukan tiket bebas dosa. Haji bukan dagangan, kuota bukan komoditas, dan jemaah bukan objek transaksi. Jika kekuasaan terus berpihak pada pencari rente, tapi menyingkirkan yang tertib antre, maka cepat atau lambat keadilan akan runtuh. Betul pasti. Dan seberapapun kuota yang tersedia, yang habis bukan antrean tapi kepercayaan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan usai jeda kami akan hadirkan Sebat Selasa Baca Komentar. Nanti juga akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oh, mana suaranya? Seperti biasa kalau Selasa kita punya sebat. Tapi kali ini saya sendirian. Kenapa tuh? Sendiri bat. Karena rekan saya Otong sedang berduka. Ayahanda Otong meninggal dunia. Semoga Otong dan keluarga diberi ketabahan. Baik, langsung saja kita mulai. Inilah
Sebat. Oke, temanya adalah jika urusan ibadah aja dikorupsi, lalu menurut Aumania sektor apa yang masih aman dari korupsi? Oh, menarik nih. Ada komentar dari @ade Dermawan. Percuma mau di sektor manapun. Kalau masih ada celah niat buat cuci uang mah pasti tetap aja korup-korup juga. Iya juga kalau mentalnya masih. Dari @rizzkkk. Tidak ada lagi sektor yang aman. Selagi ada celah setitik pun tetap bakal digaskan. Hal sesederhana waktu pun bisa dikorupsi. Iya. Apalagi duit. Yang ada untungnya, benar. Kue merah. Sektor yang bebas korupsi. Tunggu, emang ada ya? Kamu nanya. Kamu tanya-tanya. Padahal semua sektor pun rawan kena korupsi juga loh. Jadi jangan harap bisa aman. Apalagi kalau lihat duit banyak. Langsung hijau tuh mata. Dari @rizuki Kurayun. Sektor kejiwaan kali ya. Aman-aman aja sih. Yang penting jangan sampai stres. Kayak kita semua di sini kan cawapres. Semangat walaupun stres. Dari @wrdnnndr. Entahlah, kayaknya semua sektor tetap bakalan ada korupsi. Selama ada uangnya. Wow. Tulisannya wow Pak Au sih. Wow kan? Iya. Wow. Dari @jakastage. Sudah jelas sulit mencari sektor yang aman dari korupsi. Karena dikasih jabatan profesi apapun terutama di kementerian pasti bakal ikut tergoda ikutan celah untuk korupsi bersama teman-teman sekitar. Mungkin satunya yang nggak ada korupsi di sini cuma tentang perasaan sayang sama doi aja hingga sekarang. Bisa aja dia. Lanjut dari Arya Ananda. Mau sektor besar apa kecil juga banyak korupsi min. Nggak pendidikan, nggak haji, nggak politik, semua aja dikorupsi. Orang yang suka ngaret aja masuk korupsi waktu. Ya meskipun kadang saya gitu sih. Ya ngaku dia Arya Ananda. Tapi sekarang mulai belajar on time biar nggak ikutan jadi koruptor. Mantap itu. Lanjut lagi. Lanjut. Dari @khm_lwcks_13. Kayaknya udah nggak ada lagi sih. Event dangdutan pun udah nggak aman. Kenapa nggak aman? Lah duit korupnya aja dipakai nyawer. Waduh. Lanjut lagi dari @dikala Anda menonton TV. Nggak ada min karena semuanya apapun bisa dikorupsi. Ketika ego mengalahkan rasa empati di mana ada jalan di situ dia korupsi. Intinya dimulai dari kesadaran diri sendiri. Dari @david_luo22. Korupsi bisa terjadi di sektor manapun. Harus ada komitmen pemberantasan korupsi dari instansi terkait tanpa pandang bulu. Ibarat domba berbulu serigala. Kebalik. Bulu apa dulu? Bulu kuduk. Dari @Charlie Brown. Tidak ada sektor yang otomatis aman dari korupsi. Tapi selalu ada manusia yang memilih untuk korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Dari @itsmeyan. Di mana-mana banyak aktivitas korupsi min. Dari yang mikro sampai yang gede kayak kasus yang ini.
Jadi susah banget nemuin sektor mana yang aman dari ancaman korupsi. Tapi menurut saya kayaknya sektor komedi deh. Negara ini udah lucu dari kasus korupsi yang begitu-begitu aja. Sektor komedi kan udah cukup lucu buat bahas hal yang dikorupsiin. Iya jadi Sema. Dari Ed Fauzan Islami. Jujur. Hampir nggak ada sektor yang secara absolut aman dari korupsi. Karena korupsi bukan soal sektor, tapi soal manusia dan kekuasaan. Di mana ada kekuasaan, uang atau pengaruh dan minim akuntabilitas, di situ potensi korupsi selalu ada. Bahkan dalam ruang yang paling sakral seperti ibadah. Ada sebaik pantun. Beli Gucci ke Jakarta. Beli celana ke Malaysia. Ibadah suci dijadikan ladang harta. Lalu di mana hati nurani manusia? Ya itulah tadi komentar dari Aumanya, kita kasih tepuk tangan. Keren-keren komentarnya, dan tentunya harapannya lebih baik untuk bangsa Indonesia agar semakin bebas dari korupsi. Dan usai jeda kami akan kembali dengan menghadirkan seorang bintang tamu. Nakeisha Atalia Shiva akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live dan Nakeisha sudah hadir di studio. Apa kabar? Baik banget Nakeisha. Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali Nakeisha bisa hadir di sini. Wow. Karena memang acara ini khusus buat orang-orang yang begadang. Waduh, keren dong, keren. Kalau Aku Nakeisha- merasa terhormat loh bisa ikut begadang di sini juga. Seneng kan? Iya, happy dong. Zaman sekarang begadang enggak Paling malam tidur jam berapa? tidur sih. Lebih ke nggak tidur. Sudah profesional, jadi gas kita seru-seruan malam ini. Masuk. Semangat kita nih. Semangat kalau dong, begini. harus gitu. Iya, luar biasa. Jadi Nakeisha udah mulai fokus di dunia musik itu sejak usia berapa? Jawab jujur atau nggak jujur? Yang nggak jujur dulu deh. Kalau nggak jujur sih baru kemarin malam. Kalau nggak jujur, ya kan? Ya, Tapi kalau kalau jujur? jujur nih, kalau jujur aku belajar nyanyi itu dari umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Penonton ngapain usia 8 tahun? Hah? Masih rebutan gimbot kan? Lalu tahun 2024 juara 1 di Emerald Hijab Han. Seneng banget dong pasti Oh waktu seneng itu. dong, siapa sih yang gak seneng Kak juara 1? Ih, Siapa yang gak seneng kan? keluarga gimana respon keluarga? Wah pastinya sih keluarga bangga, dan karena memang keluarga aku itu kan support system terbesar aku dalam bernyanyi. Jadi ya pastinya aku bisa menghadiahkan juara 1 buat orang yang paling support dalam karir aku kan, ya tentunya orang tua aku pasti bangga sih. Oke, jadi ya udah kamu nggak usah sekolah lagi. Gak gitu dong. Ini apa ya, tolong kayaknya tadi gak kesini deh. Kayaknya tadi gak kesini. Oh gitu. Iya. Jadi pendidikan tetap jalan. Harus dong, harus balance. Nyanyi juga tetap Ya, jalan. Bagi betul, waktunya gimana tuh? Ya tinggal dibagi. Oh, tinggal dibagi aja. Nggak, Ya. serius aku ada aku. Kayak pinang dibagi 2. Tapi ada keluarga yang penyanyi juga atau musisi? Kebetulan papa anak band. Wow. Anak band kayak yang hai cewek. Aduh papa maaf kalau papa lihat, maaf. Jangan suruh aku tidur di luar, aku baik. Masa suruh tidur di luar? Di taman aja. Aduh itu lebih parah jujur. Kayaknya aduh. Enggak, tidur di dalam lah. Ya, bantalnya di luar. Aduh takut banget. Tapi perubahan seperti apa yang dirasakan oleh Nakei dari tahun ke tahun ya dalam fokus berkarir di dunia musik? Apa aja perbedaan yang dirasakan Nakei?
Mungkin lebih ke pengelolaan diri ya, karena semakin aku masuk ke dalam bermusik, aku tuh semakin tahu ini arahnya mau dibawa kemana ya. Terus mungkin cara aku manage musikalitas gitu, cara aku act gitu loh. Jadi kayak ya apa ya, lebih ke makin kenal sama diri sendiri sih. Jadi kalau kamu pikir tuh stage act juga sangat penting. Iya benar-benar, karena kan kadang kita masih yang kayak malu-malu atau mungkin kayak takut nih, tapi semakin waktu berjalan kayak ya udah gitu, be yourself aja gitu. Karena mungkin kan yang natural tuh ya akan keluar kalau kita memang pede dari dalam gitu kan. Iya, iya. Lalu kamu juga ikutan Indonesian Idol Iya betul. sampai top 13. top 13. Top 13. Jadi pengalaman udah banyak lah ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Jadi kamu udah digembleng ya. Digembleng, aduh. Iya dong, kan itu kan penting, mental itu penting. betul, betul, Biar betul. nggak mental. Aduh, jujur aku setuju yang itu. Iya. Setuju. Jadi memang saat itu persiapannya seperti apa Naki untuk menghadapi tantangan dari hari ke hari dalam sebuah ajang yang sangat besar gitu. Sebenarnya persiapannya banyak, tapi mungkin fokusnya lebih ke mental ya, karena kan di sana pasti semua orang bisa nyanyi kan. Iya. Jadi ya gimana caranya supaya kita bisa nggak terdistrak gitu. Jadi kayak ya aku percaya semua orang pasti udah diberkahi dengan kemampuannya masing-masing dan keunikannya masing-masing gitu. Jadi gimana cara kita mengeksekusi apa yang udah dititipin sama Tuhan aja supaya kita bisa punya keunikan yang semakin menonjol gitu sih. Iya. Ya kan. Kamu apa kira-kira yang hal-hal yang bisa bikin kamu down? Hal-hal yang bisa bikin aku down, apa ya? Ada, tapi jujur akhir-akhir ini aku jarang down, jadi apa ya? Wih, keren gak sih? Akhir-akhir ini jarang down. Oh, kelas. Tapi mungkin apa ya, kalau down itu kalau misalnya lagi capek mungkin Lagi ya. capek. Lagi fisiknya lagi capek gitu. Iya. Paling itu sih. Oke, makanya kurang-kurangin begadang. Aduh, kena juga saya, baik. Kurang-kurangin begadang, biar penonton aja begadang di sini. Aduh, siap. Akhirnya pada tanggal 18 Desember kemarin kamu merilis lagu berjudul Nanti. Oh iya betul. Kenapa harus nanti kalau bisa sekarang? Nanti nggak seru dong kalau sekarang. Kan biar nanti gitu kayak, hah gimana? Jadi soal apa lagu Nanti ini? Sebenarnya lagu Nanti itu kayak menceritakan tentang overthinkingnya aku ketika gimana sih one day kalau aku tuh kehilangan orang yang aku sayang banget gitu. Begitu. Tapi kalau sehari-hari kamu suka overthinking nggak? Jujur iya, sering. Bikin kamu sampai nggak bisa tidur misalnya? Nggak sampai nggak bisa tidur sih, paling nangis dulu baru tidur. Oh, Ya kan? iya. Kan udah biasa kan ya gitu ya. Iya. Siapa sih nyakitin kamu kayak begitu? Aduh, tugas sekolah sih. Oh, tugas sekolah. Tugas sekolah tuh kayak agak sakit ya. Biasanya terinspirasi dari mana kalau lagu Nanti ini? Dari proses pembuatannya, proses produksinya itu seperti apa? Bisa kamu ceritain nggak? Sehingga akhirnya tercipta lagu Nanti. Mungkin aku tuh waktu itu lagi pengen bikin lagu yang mungkin mellow banget gitu. Tapi mungkin mellownya aku tuh pengen yang kayak nggak cuman cinta, misalnya pacaran gitu-gitu. Mungkin kayak aku mungkin bikin sesuatu yang beda kali ya. Terus habis itu dari situ aku ketemu sama namanya kakak-kakak Sajiva. Dia ada grup gitu, produser gitu. Nah, terus habis itu aku dengerlah lagu Nanti ini ditulis sama kakak-kakak Sajiva itu. Oke. Ketika kamu membawakan, adaptasinya cepet atau? Wah, ini nih serunya karena biasanya aku tuh jarang klik yang cepet sama lagu yang baru. Karena bener-bener kayak harus bisa diresapin banget. Tapi pas ketika aku denger lagu Nanti kok kayak langsung nadanya tuh langsung nyantol banget gitu. Dan dari situ aku mikir kayak, wah ini lagu aku banget, gue banget. Dan gue pasti bisa mengeksekusi dengan baik gitu. Asik. Kan confident final boss. Itu dia. Setelah sebulan rilis gimana? Hampir sebulan rilis ini gimana? Perasaan kamu puas atau masih ada yang perlu dievaluasi lagi ke depan? Pelajaran seperti apa yang kamu ambil dari single ini? Alhamdulillah aku cukup puas dengan hasilnya karena memang fans juga kan udah menanti kan dan rasanya bisa mempersembahkan lagu Nanti untuk teman-teman Kelova, untuk fans itu bener-bener
awal yang baik gitu untuk pembuka karir aku gitu. Apa nama fansnya? Keilova. 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 Yes. Cocok ya, nah Kei Keilova. Lova. Iya, Yes. kayak Au Mania. Mana suaranya? Ya kalau udah malam begini ya. Suka lihat. Biar melek. Ya betul. Siapa sosok dalam hidup kamu yang paling berjasa buat kamu hingga kamu berada di titik hingga saat ini? Ada nggak yang ingin kamu ucapkan kepada sosok tersebut atau ingin kamu sampaikan? Sosok yang paling berpengaruh dalam karir aku pastinya mama sama papa sih. Oke, Karena orang tua ya? Iya betul, karena mama dan papa itu orang yang nggak pernah bahasa puitisnya berpaling gitu ya. Nggak pernah berpaling dari aku. Mama papa selalu jagain aku, selalu support aku. Mereka selalu mengusahakan yang paling baik untuk aku. Jadi kayak mungkin kalau dikasih kesempatan untuk bisa mengungkapkan sesuatu untuk mama papa, pastinya aku pengen berterima kasih gitu. Berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, karena tanpa mama dan papa pastinya Nake nggak akan ada di tahap yang sampai sekarang ini. Itu iya. Love you. Apa sih arti cinta buat Nake? Wow, cinta. Cinta begini cinta. Oh, cinta. Kalau gini mikir. Kan bisa aja tuh, aku cinta kamu kan. Oh iya. Bisa aja kamu. Masuk. Oke, arti cinta buat Nake. Wah, kok berat ya? Masa Ini berat kayak sih? pembicaraan malam banget gitu ya. Iya. Cinta. Jujur, aku mikir beneran. Itu jawabannya tadi. Cinta itu jujur. Oh, masuk ya gitu ya. Gitu. Cinta itu jujur. Noted. 2026 cinta sama dengan jujur ya itu. Jujur. Ya jujur. Transparan. Yes, betul. Jangan mainin anggaran. Kenapa para pecinta musik di Indonesia harus mendengarkan lagu Nanti dari Nake? Wow, kenapa ya? Karena mungkin lagu nanti itu punya sesuatu yang unik, punya khasnya sendiri gitu, dan mungkin nggak akan bisa ditemuin di lagu lain. Jadi mungkin apalagi untuk yang penasaran genre-genre pop yang mellow, yang tenang, genre-genre lagu yang tenang, itu bisa banget dengerin lagu nanti karena pasti bakal pas sama selera gitu sih. Oke. Tapi ke depan apakah nanti Nake akan fokus di genre mellow yang sedih atau bisa mengeksplor genre-genre lain? Ada keinginan untuk mengeksplor genre lain? Pastinya ada keinginan buat eksplor genre lain sih. Genre karena apa kan, tuh kira-kira? Wow, mungkin pengen lagu yang nge-groove, mungkin R&B biar bisa ngajak penonton sing along, lompat-lompat, kan Gitu. asik gitu ya. Jadi stage act-nya tuh Iya dapet bener-bener, banget ya. bener. Siapa tuh bisa kayak lempar mic, gitu. Wow. Lempar mic kan keren gitu ya. Terinspirasi. Pertanda sudah malam, beneran malam. Terinspirasi dari siapa Nake selama ini? Ada musisi luar negeri atau dalam negeri yang mungkin selama ini mempengaruhi gaya musikalitas Nake? Ya sih. Wih, keren banget. Sebenarnya banyak ya. Iya. Sebenarnya banyak. Kalau untuk musikalitas tuh aku seneng banget sama Teh Yura sama Kak Nadine. Ya, tapi kalau untuk role model tuh, aku suka Kak Salma, Kak Ziva, sama Barat itu ada James Arthur. Wih, banyak James ya. Arthur banyak. Ya nggak apa-apa, Banyak. referensinya kan banyak. Iya, betul. Jadi bisa buat apa ya, menggali terus kemampuan dari Nake. Yes. Harapan Nake untuk lagu nanti, apa yang menjadi harapan terbesar dari Nake? Yang pasti aku berharap semoga lagu nanti bisa dicintai dan diterima sama seluruh masyarakat sih. Karena menurut aku ketika aku bisa menyampaikan isi hatiku kepada dunia, itu suatu hal yang berkesan gitu. Jadi aku harap lagu nanti bisa dicintai dengan baik sampai kapanpun oleh dunia. Ke depan kamu masih punya mimpi apa lagi, Nake? Mungkin ke depan aku punya mimpi untuk bisa terus berkarya. Jadi kayak kalau bisa jangan stop berkarya, karena kan kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Jadi sebisa mungkin jangan putus berkarya gitu. Karena aku juga senang banget bisa menghibur banyak orang. Jadi pokoknya jangan stop berkarya, itu adalah mimpi terbesar aku.
Tapi kadang-kadang kan kita juga stuck gitu ya. betul. Ya, kehabisan inspirasi, ide dan sebagainya. Nah, biasanya dalam posisi itu apa aja yang dilakukan oleh Nakei? Biasanya kalau aku lagi apa namanya? Waktu luang. Iya, itu kalau misalnya lagi ke blog nih, biasanya aku milih buat antara aku bikin jurnal nulis atau enggak aku baca buku. Oke. Iya, karena dari situ kadang suka ada inspirasi yang nyelip-nyelip gitu, walaupun patah dua kata kalimat inspirasi, tulis. Habis itu stand up. Ya kali kan. Aduh, agak itu ya. Iya. Kamu kan semangatnya wah luar biasa. Nakei. Pokoknya Nakei sukses terus ya. Amin, amin, terima kasih. Semangat terus, sehat selalu Nakei. Salam buat keluarga. Amin, amin. Dan kita tunggu lagi nanti di Minat Live pas udah punya album. Wah, amin, 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 puluhan album, ratusan album. Amin, amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.